Bagaimana Bu Budo dan kawan-kawan LBH Bali WCC bisa menyimpulkan sedemikian yakin bahwa kasus ini benar terjadi? Bahkan belum juga memeriksa fakta bukti, sudah kemudian mengakomodir pengakuan korban dan kemudian bersepakat begitu di hari pertama bertemu, oke, ini korban dan saya harus mendampingi, begitu dan pasti ini, dan ini akan lanjut terus gitu. Nah itu gimana Bu Buda? Banyak yang menyaksikan memang dan bahkan orang-orang terdekat kami memang bertanya kemudian. Apakah benar apa tidak, Bu Budo? Yakin apa tidak, begitu. Dalam konsep berpikir kami memang siapapun yang melapor, jika itu pengakuan korban, siapapun beliau. Dan siapapun pelakunya, hal yang pertama harus dipastikan kami LBH Bali WCC meyakini seyakin-yakinnya pengakuan korban itu adalah benar. Harus itu. Itu yang harus langkah pertama diambil. Selebihnya kemudian jika itu tidak benar, kami percaya berjalannya waktu begitu, hal itu akan terlihat jelas di saat-saat kami melakukan pendampingan. Dan tentu juga kami kemudian harus memikirkan mengapa selalu ada sebab-sebab mengapa perempuan melakukan pengakuan itu. Pasti kami akan melakukan kajian, melakukan dialog terus-menerus dengan perempuan. Misalkan nih, ada seseorang korban, ada seseorang perempuan atau siapa saja yang melapor ke kami, kemudian mengatakan dirinya sebagai korban, padahal kemudian dalam perjalanan waktu dia bukan korban yang dilaporkan, tapi tentu kami akan merunut lagi, pasti jadi korban yang mana begitu. Misalkan dia bilang saya dipukul, memang tidak dipukul, tetapi apakah kemudian ada kekerasan psikis yang lain yang tidak dia ungkap gitu. Jadi selalu harus ada diidentifikasi, dicari kebenaran tentang apa dan bagaimananya begitu. Jadi untuk kasus korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sulinggih ini, kami memang sudah memastikan begitu di awal dilaporkan, begitu bertemu, kami bilang kami siap dampingi. Pelakunya Sulinggih, bagi kami tidak mengapa. Itu tidak ada perbedaan di kami terkait dengan pelaku. Yang kami pikirkan adalah perbuatannya. Entahlah dia siapa, entahlah kedudukannya apa. Mari kita lihat bersama, mari kita hadapi bersama gitu. Jadi kami bilang ini perjuangan bersama. Kami beritahu tingkat kesulitannya apa yang harus dilakukan. Konsisten dalam mekanisme perjuangan ini harus. Melelahkan pasti. Terutama juga terkait dengan nanti banyaknya pihak yang akan kemudian menuding kita benar. Pertanyaannya, benar itu. Apakah kamu kemudian mengatakan? Yang paling banyak kemudian kami dapat stigmanya lah kami durhaka. Durhaka karena karena sangat kemudian juga berani begitu, akan menampar muka begitu. Pokoknya ini tentang citra agama dan lain sebagainya lah. Tapi kami meyakini itu, ayo kita berjuang bersama. Itu sih. Tentang pengungkapan sebuah fakta dan bukti bahwa ini benar terjadi, dan kami yang paling terpenting adalah tidak adanya pengulangan perbuatan. Itu saja sih. Ya, itu salah satu juga menjadi pertimbangan ya. Namun hal yang perlu kita tegaskan dalam hal ini,
eh, walaupun memang ada banyak hal yang kemungkinan bisa membuat korban lebih memilih diam, tapi dalam kasus-kasus seperti ini bukan lagi pertimbangannya terkait tampar menampar atau takut mencemarkan nama maupun agama tertentu, tapi dalam hal kasus kekerasan seksual seperti ini hal yang lebih penting adalah bagaimana mengungkap dan tidak ada korban lebih lanjut ya. Nah, mungkin bisa ditegaskan sekali lagi ya Bu Budaya terkait dengan memperkarakan seorang sulinggih. Nah kan dalam hal ini ada pandangan bahwa seorang sulinggih maupun tokoh spiritual itu tidak bisa diperkarakan maupun dibawa ke jalur hukum. Nah itu bagaimana sebenarnya? Apakah bisa atau tidak? Dan ternyata dari kasus ini terbukti bisa ya. Kita kan sama di mata hukum. Tak ada pembedaan, ini orang begini, ini kemudian hukumnya A. Kalau begini-begini, nanti kalau petani hukumnya B. Kan tidak. Nah, kita negara hukum, ya kami berpatokan pada negara hukum. Terkait dengan kemudian opini publik, keyakinan masyarakat, tidak boleh ini dan itu, kami tidak pada konteks itu. Yang pasti ini perbuatan pidana, ini kejahatan luar biasa, ya sudah. Tentang proses kami akan hadapi bersama, tentang kemudian opini publik, kemudian tentang kami dibilang ABC, kemudian juga melangkahi terkait dengan apa seorang yang disucikan. Ya bagi kami siaplah menghadapi hal tersebut. Begitu. Bu Budah atau tim LBH Bali WCC yang menangani kasus ini, apakah pernah mendapat intimidasi atau penolakan dari organisasi yang menaungi kesulinggihan ini selama mengawal kasus pelecehan seksual oleh oknum mengaku sulinggih ini? Tidak, kalau untuk saya pribadi, kalau ditanya saya harus juga jujur mengatakan tidak. Tidak ada yang pernah menelpon saya, tidak ada yang mengancam saya, ya. Kita profesional sajalah. Jadi dalam hal ini ya bisa kita katakan bahwa apabila ke depannya gitu ada yang lebih memilih untuk bungkam para korban yang selama ini barangkali mengalami persoalan atau peristiwa yang sama oleh tokoh spiritual, itu berarti jangan takut gitu ya Bu Budaya, melaporlah, dan ada kemungkinan dan Anda bisa untuk melaporkan kasus-kasus seperti ini. Karena tentunya yang dipersoalkan adalah bukan posisinya dia, tapi perbuatan dari si oknum tersebut, begitu ya? Memang harus dipastikan seperti itu. Perbuatannya yang kita lihat. Kemudian kalau memang entahlah itu siapapun gitu. Ya. Ya, oke Bu Buda, kita balik sedikit ya. Nah, pada saat awal atau peristiwa ini terjadi, korban mengalami trauma yang luar biasa. Dia shock karena seperti mengalami persoalan yang sifatnya sangat bertubi-tubi masalah yang dia hadapi. Gitu. Pertama, pelaku adalah sosok yang sangat dia hormati, sosok yang sangat dipercaya, dan peristiwa tersebut terjadi justru juga di tempat suci, di hari yang juga sangat suci gitu, di mana dia sama sekali tidak memiliki kecurigaan apapun terhadap pelaku. Nah, apa yang dia alami selama ini itu belum pernah diungkap ke publik. Apa sebenarnya yang dialami oleh korban dan berapa atau betapa jauh rasa trauma maupun sakit yang dialami oleh korban sampai akhirnya ini yang sering dipertanyakan oleh publik, dia tidak bisa teriak maupun lari pada saat kejadian ya itu berlangsung gitu. Nah, kali ini Bu Buddha bisa mengungkapkan
kepada masyarakat. Mungkin ini untuk pertama kalinya, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau dari pengakuan korban ya, jadi ada di mana kemudian dia perdebatannya adalah jika saya berteriak kemungkinan ini terjadi bunuh-bunuhan. Nah, suami saya dalam kondisi tidak membawa sesuatu apapun, tapi berdasarkan keyakinan dan faktanya yang dilihat oleh korban, Sulingkih dalam kondisi membawa tongkat yang memang tajam itu, tajam. Nah, kemudian yang kedua memang dia dalam kondisi perdebatannya, ini apa? Ini mengapa seperti ini? Kok dia berbuat begini gitu. Jadi perdebatan panjang yang masih dia kemudian jawab-menjawab dalam perdebatan hatinya dan kemudian berusaha untuk kemudian melawan itu. Itulah kemudian dalam kondisi di mana kemudian terjengkal ke belakang itu dan dilihatlah oleh suaminya dan suaminya kemudian mendekati itu dan kemudian Sulingkihnya menjauh begitu. Nah, di sini juga kita masih kemudian memperdebatkan memang terutama masyarakat umum mengapa tidak berteriak, mengapa tidak melawan. Nah, sisi ini saya yakini memang sesuatu yang tidak mudah bagi korban itu pemahaman kami sebagai pendamping yang sudah memang seringkali kemudian berdebat dengan korban begitu mengapa dan mengapanya dan kami memahami itu sebagai sesuatu yang tidak sangat luar biasa, tidak mudah bagi dia untuk menentukan apa langkah yang harus diambil dalam kondisi orang menjadi korban begitu. Tapi kami kemudian baru mengetahui bahwa di dalam kondisi kemudian seseorang terkena dampak kekerasan itu ada 3 kemudian. Otak kita dalam kondisi apa begitu. Responnya itu. Di antara 3 itu bahwa ada oleh psikiater kami baru tahu bahwa kalau kami kan tidak pada konteks belajar tentang hal seperti itu. Bagi psikiater itu ada di mana kondisi kemudian otak dalam kondisi diam, membeku begitu, tidak bisa melakukan apapun gitu. Bahkan di dalam kondisi korban tidak bisa melakukan apapun untuk membela dirinya itu, ini juga menjadi pemicu kesakit hatian dan kesedihan korban. Mengapa saya tidak membela diri? Mengapa saya diam pada saat itu? Itu juga hal-hal yang berdampak sangat buruk bagi korban. Gitu. Mohon koreksi apabila saya salah Bu Budaya. Jadi yang saya ketahui atau sepengetahuan yang saya baca juga bahwa ini sebenarnya kejadiannya 6 kali gitu ya di lokasi yang berdekatan. Jadi pada saat kejadian pertama maupun kedua itu korban sudah berusaha untuk menghentikan tindakan itu, di mana juga dia mengalami shock yang luar biasa. Tapi ternyata dari kejadian 1, kedua, 3 dan seterusnya itu pelaku tidak juga berhenti. Apakah itu juga yang membuat korban semakin ketakutan ya?